Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Ibu-ibu rahimakumullah, ketika Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menerima perintah dari Allah Subhanahu Wa Taala untuk menegakkan din, ya, kita pahami ya di dalam surat As-Saff ayat 9. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli walau karihal musyrikun. Dialah Allah yang mengutus seorang rasul, ya, membawa din yang benar yaitu Islam, ya, untuk apa? Liyudhhirahu, ya, untuk dimenangkan, ya, di atas din yang lain walaupun orang-orang musyrik membencinya. Itu tugas, ya, tugas rasul. Suatu tugas yang sangat berat, ya, yaitu untuk membawa Islam ini, din Islam ini, din yang hak, ya, untuk dimenangkan, liyudhhirahu, untuk ditinggikan sehingga ada di atas din-din yang lain, ya. Berarti kalau kita pahami ketika Rasulullah SAW diutus oleh Allah, sudah banyak din-din selain din Islam. Ya, kita pahami di materi yang dulu bahwa din itu adalah aturan, kan begitu ya. Aturan, undang-undang, ya. Maka sebelum Islam, ya, sebelum Rasulullah SAW diutus oleh Allah untuk membawa din Islam, sehingga din Islam itu mampu mengatur di atas din-din yang lain. Berarti din sebelum, ya, Rasulullah diutus itu sudah banyak din itu, karena ayatnya harus diperjuangkan din Islam itu. Sehingga itulah bentuk wujud pengorbanan. Maka ada yang namanya pengorbanan harta, amwal. Maka kita pahami, ya, dalam sejarah, ya, bahwa Rasulullah seorang saudagar, ya, seorang pedagang, ya. Bahkan istrinya saja Siti Khadijah seorang saudagar, pedagang kaya. Karena suatu perjuangan perlu ada pengorbanan, terutama adalah harta, maka semua hartanya dikorbankan. Untuk apa? Untuk mewujudkan perintah Allah tadi, yaitu untuk mendahirkan, untuk meninggikan, untuk memenangkan din Allah, yaitu dinul Islam. Ya. Jadi nabinya bisa wafat, nabinya bisa meninggal, nabinya bisa mati. Namun kerasulannya, tugas seorang rasul itu, ya, terus berlaku sampai akhir zaman. Ya. Jadi tugas ini bukan hanya untuk nabi, ya, ketika nabi wafat sudah, ya, tidak peduli lagi mau mengatur, mau tidak, mau tegak apa tidak hukum Islam, kita acuh tak acuh. Nah, ini adalah suatu, ya, kesalahan. Ya. Ketidakpahaman bahwa Al-Quran ini, ya, adalah hudalin nas, petunjuk manusia. Dimanapun manusia berada, Al-Quranlah petunjuknya. Ya. Nah, ini yang perlu dipahami. Maka ketika kita pahami kondisi hari ini umat Islam tidak bisa melaksanakan hukum Islam, tidak bisa melaksanakan Islam secara kafah, sebagaimana perintah Allah di dalam surat Al-Baqarah ayat 208, ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fisilmi kafah wa la tatabi'u khutuwati syaiton innahu lakum aduwwum mubin. Itu perintah Allah. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah ke dalam Islam secara keseluruhan, totalitas. Ya. Dari A sampai Z. Itu perintah Allah.
Maka bukan hanya sholat, bukan hanya saum, bukan hanya zakat, semua yang terkandung di dalam Al-Quran, aturan-aturan Allah itu harus dilaksanakan secara kafah, totalitas. Nah, itulah perjuangan Rasul untuk bagaimana Islam ini ya diperjuangkan sehingga mampu dilaksanakan secara kafah. Maka perjuangan Rasulullah SAW kurun waktu 23 tahun ya Allah berikan keberhasilan, Allah berikan kemenangan ya. Itu semua ya tidak lepas dengan pengorbanan. Jadi tidak ada keberhasilan tanpa ada perjuangan, tidak ada perjuangan tanpa ada pengorbanan. Jadi satu rentet ya. Tidak dikatakan orang berjuang ketika tidak berkorban. Bohong itu kalau berjuang tidak mau berkorban ya. Jadi suatu perjuangan harus ada pengorbanan, dan setiap pengorbanan, setiap perjuangan insya Allah akan ada kemenangan, akan ada keberhasilan. Sebagaimana para nabi semuanya berjuang, berkorban untuk menerima amanah dari Allah, perintah dari Allah untuk membawa aturan Allah di muka bumi ya. Maka kita pahami para nabi semua, seperti Nabi Nuh yang begitu lamanya berjuang untuk menyampaikan risalah Allah ya, sampai ya dia berdakwah menyampaikan kurun waktu 950 tahun. Waktu yang begitu lama, bahkan umatnya hanya beberapa puluh orang. Begitu juga Nabi Musa, Nabi Ibrahim sampai dibakar ya. Itu suatu perjuangan. Jadi kalau perjuangan itu sebenarnya dua pengorbanan yang perlu dikorbankan, harta dan diri. Namun yang paling utama adalah harta. Walaupun jiwa itu suatu saat akan ya perlu kita korbankan, nyawa, sebagaimana para sahabat ketika ya membawa risalah Allah, memperjuangkan dinullah. Itu ibu-ibu rahimahullah ya. Jadi apa hari ini andil kita untuk penegakan dinullah ya? Ya kita melaksanakan perintah-perintah Allah ya. Perintah Allah, perintah Rasul ya, dan ulil amri. Di antaranya apa? Dengan menginfakkan ya, sebagian harta yang Allah berikan kepada kita, sebagian rizki yang Allah berikan kepada kita. Maka itulah kewajiban-kewajiban kita ya untuk menginfakkan harta kita di jalan Allah. Untuk apa? Infak itu adalah untuk nafkah, untuk kebutuhan di dalam penegakan dinullah ya. Ada din yang datangnya dari Allah, dari kitab Allah, termasuk Injil, Taurat, Zabur, Al-Quran, itu dinullah, din yang dari Allah. Kalau dinas itu aturan yang dibuat dari manusia, bukan dari kitab Allah ya. Ini yang perlu dipahami ini. Kalau nggak dipahami tentang pengertian din, ntar kita tidak akan bisa melaksanakan dinul Islam dan tidak akan mau berkorban untuk menegakkan dinullah. Nah, itu yang perlu dipahami. Maka sangat wajib sekali sebagai umat manusia memperjuangkan hukum Allah untuk manusia itu supaya beruntung dunia dan akhirat. Kalau tidak melaksanakan hukum Allah, maka rugi akhiratnya. Kita berdosa, kita sudah dihukum, sudah dipenjara, tapi dosanya tidak hapus. Tapi kalau dengan hukum Allah, maka akan hapus dunia dan akhirat. Nah, inilah hukum-hukum Allah ini yang dipropaganda oleh orang-orang Yahudi, orang-orang kafir ya, supaya ditakut-takuti umat Islam itu. Maka itulah orang-orang kafir itu untuk menghancurkan Islam itu dia belajar agama dulu, belajar ilmu Islam dulu. Menyerang Islam itu dia benar-benar memahami ilmu Islam, sehingga tujuannya untuk menyerang ya, untuk mengadu domba umat Islam. Nah, disitulah baru ketika kita paham betapa wajibnya ya
risalah kerasulan ini untuk menegakkan dinullah itu tugas kita juga. Ketika kita sebagai umat Rasulullah mencontoh kepada Rasulullah, maka apa yang sudah dilaksanakan oleh Rasulullah ya harus kita laksanakan. Karena sudah jelas bahwa Islam ini adalah din yang sempurna. Jadi kita beruntung. Kita melaksanakan Islam itu suatu din yang benar-benar diridhoi oleh Allah, suatu aturan yang maha sempurna, yang mengatur aspek kehidupan manusia. Udah diatur semuanya, bagaimana bagi waris, bagaimana pernikahan, bagaimana bertetangga, bagaimana makan dan minum, semuanya sudah diatur oleh Allah. Maka termasuk dalam suatu sistem saja kepemimpinan itu sudah diatur, bahkan sudah dicontohkan oleh Rasulullah dan para sahabatnya. Bagaimana untuk melaksanakan aturan Allah itu, maka ada contohnya. Dan contoh yang hari ini umat Islam ditutup-tutupi, yaitu contoh dalam rangka melaksanakan Islam secara kafah ini yang ditutup-tutupi. Ini yang diberangus oleh orang-orang kafir, ya, yaitu sistem kepemimpinan umat Islamnya. Sehingga bagaimana umat Islam supaya tidak mampu tegak di muka bumi ini, dihancurkan sistem kepemimpinannya, supaya umat Islam itu supaya tidak bersatu dalam satu kepemimpinan di dalam sistem kekhalifahan Islam. Nah, ini yang dihancurkan. Ya. Maka itulah yang perlu hari ini kita pahami. Bersyukur bahwa hari ini kita sudah ada di dalam sistem khilafah. Karena itulah sistem yang mampu ya untuk jenjang melaksanakan Islam secara kafah. Karena tidak akan bisa melaksanakan Islam secara kafah ketika tidak di dalam sistem Islam sendiri. Ya. Islam itu rahmatan lil alamin. Jadi kita berdakwah menyampaikan supaya umat manusia itu menyadari bahwa dirinya itu adalah yang menciptakan Allah. Bumi ini yang menciptakan Allah, dan seharusnya kita ini melaksanakan aturan Allah. Jadi tidak ada kalau aturan Allah harusnya di Mekah. Tidak ada, karena Nabi Muhammad itu bukan mengislamkan Mekah, bukan, tapi mengislamkan umat manusia di seluruh dunia, karena dunia ini milik Allah. Ya. Nah, ini yang perlu kita paham. Jadi bagaimana hari ini tugas kita? Kita sampaikan semua bentuk wujud kita kasih sayang sesama manusia, apalagi saudara kita. Ya, kita sampaikan, sadarkan bahwa dirinya itu yang menciptakan Allah. Maka harus melaksanakan aturan Allah. Supaya apa? Supaya mendapatkan kasih sayang dari Allah, rahmat dari Allah. Ya. Dan keuntungannya bukan hanya rahmat dari Allah di dunia dan rahmat Allah ntar di akhirat Allah sediakan jannah, surga. Nah, ini kadang-kadang ya manusia itu siap mati membela dinas, tapi tidak siap mati untuk membela dinullah. Kan aneh. Dia ciptaan Allah. Bahkan di dalam sholatnya janji kepada Allahnya apa? Di dalam di dalam doa iftitah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Itu sudah janji sama Allah. Ya, inna sholati sholatku wa nusuki ibadahku wa mahyaya hidupku wa mamati matiku lillah, semuanya untuk Allah, untuk membela ya, berjuang di dalam Allah. Ketika keluar dari sholat mengakbarkan hukum selain hukum Allah, siap mati untuk membela hukum selain hukum Allah. Apa tidak marah tuh Allah kalau seperti itu? Ya, itulah manusia yang sombong, sebagaimana Fir'aun, ya, Namrud, Abu Jahal, itu orang-orang sombong yang tidak mau menerima aturan dari Allah, merasa dirinya itu paling pintar. Nah, itu Ibu Rahimullah. Jadi itu yang perlu paham. Kalau tidak paham itu tidak akan bisa kita ini ya melaksanakan suatu perjuangan. Jadi taklimnya kita bukan hanya membahas bagaimana sholat kita baik, bagaimana wudhu kita baik, tapi lebih daripada itu kita harus memperbaiki akidah kita supaya tidak terkotori dengan kemusyrikan.
Apa saja kemusyrikan, bukan hanya datang ke dukun untuk supaya bisa mudah rezeki, usaha supaya mudah, dagang supaya laku, bukan itu saja. Mempercaya keris, bukan itu saja. Dengan meyakini hukum yang lebih baik daripada hukum Allah saja, itu sudah musyrik. Ini hukum ini yang lebih baik daripada hukum Allah, karena ini sudah final. Hanya hukum ini yang mampu mempersatukan umat manusia, hukum buatan manusia, sehingga menyepelekan hukum Allah, tidak mau memakai hukum Allah, hanya sebagian saja. Itu kafir, kata Allah. Ya, kafir yang sesungguhnya itu begitu. Sebagian dilaksanakan, sebagian diingkari. Ya, maka kalau kita baca di dalam Al-Quran itu, dosa yang paling besar biangnya dosa itu adalah dosa syirik, dosa musyrik. Karena dosa musyrik itu, ya, amalan kita tidak akan diterima, dosa kita tidak akan diampuni. Itulah bahayanya. Di antaranya syirik itu adalah tadi mengingkari hukum Allah, meyakini hukum, ya, selain hukum Allah, siap berkorban, siap mati membela hukum selain hukum Allah. Itu walaupun dia sholat, saum, itu udah musyrik dan tidak akan diterima, kata Allah dalam Al-Quran. Maka ayo, untuk mampu kita menjaga akidah kita, ya, kembalilah kepada hudan, kembali kepada petunjuk Allah, yaitu Al-Quran. Sehingga itulah untuk membedakan, ya, apakah kita sudah syirik, terjerambak ke dalam kemusyrikan apa tidak. Maka ketika kita udah nyasar kemusyrikan, kembali lagi ke jalan Allah. Maka Quran itu sebagai huda linas, sebagai petunjuk bagi manusia. Maka ketika kita lepas dari petunjuk, ya akan nyasar. Maka jangan harap ibadah kita diterima kalau kita menjauhi petunjuknya. Petunjuk Allah, cara ibadah kepada Allah adalah di dalam Al-Quran. Nah, itu Allah. Mungkin itu aja yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan, ya, kita diberi, ya, pemahaman, ya, sehingga akidah kita benar-benar kuat, paham tujuan kita, mengenal diri kita siapa, ya, kita sebagai manusia ciptaan Allah, dan bumi semua yang ada di dunia ini semuanya, ya, yang dibentuk dengan negara-negara atau apa, semuanya milik Allah, ya. Nah, ketika itu memahami, ya, sepantasnya semua manusia itu mengikuti aturan Allah. Maka ketika tidak mengikuti aturan Allah, itulah orang-orang yang sombong. Setan saja, iblis saja, kenapa diusir dari surga? Karena sombong, gak mau suruh sujud itu Nabi Adam. Ya, dia sombong karena merasa dia lebih hebat. Dengan kesombongan hanya satu macam itu aja, semua, ya, ketaatannya hancur. Nah, maka jangan sampai kita termasuk orang-orang yang sombong. Mungkin itu aja yang bisa disampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.